bertemu dalam kasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja kita berada? Bertemu kembali dalam keadaan selamat, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pada saat ini, mari kita bersama-sama terus menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih terus menjaga, memelihara kehidupan kita. Bahkan Tuhan terus menolong kehidupan kita di masa-masa sulit yang ada hari ini. Kita percaya bahwa dalam keadaan sulit atau sukar sekalipun, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam keadaan yang sukar. Kita percaya bahwa keadaan yang sulit pun Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Itu yang harus kita imani sehingga kita tetap akan bersemangat dalam menjalani hari-hari hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini yang dipercaya bahwa kekuatan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Kekuatan dunia sekalipun tidak akan mampu untuk mengalahkan kekuatan Tuhan yang adalah juru selamat, yang adalah pemilik, penopang, pembela kita di tengah-tengah kehidupan ini, termasuk dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat menolong kita sehingga firman yang disampaikan ini akan dapat menolong kehidupanku, menolong kehidupan kita semua bagi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siapkan hati kita, hati kami bersama-sama untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua, berkati hamba-Mu, berkati semua saudara-saudara seiman kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati semua fasilitas yang kami gunakan, termasuk tempat di mana hamba-Mu berdiri di tempat ini. Kami bersyukur dan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kembali saya berada di tempat yang sangat indah, yang sejuk. Ya, ini penuh dengan pepohonan di sini. Ya, kalau kemarin-kemarin kita berada di pinggir pantai, ya, tetap masih lokasi outdoor. Saya berada di tempat ini seperti ini di kebun, ya. Jadi tapi ini sangat indah sekali, ya saudara-saudara. Tempat itu tidak akan menjadi ukuran buat kita, ya, untuk dapat melakukan pelayanan seperti ini. Tetapi mari semua yang diciptakan Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan pemilik dari semuanya, ya saudara-saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus yang terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Tema kita selama bulan Oktober 2023 adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi saya tetap akan berbicara tentang kekuatan di dalam Tuhan sepanjang bulan ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya akan mengulangi kembali bahwa kuat di dalam Tuhan itu berarti bahwa kita menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita menaruh kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang kita mau simpan separuh untuk diri kita sendiri, untuk kekuatan kita, tidak ada. Tetapi betul-betul kita menaruh hidup ini kepada Tuhan. Ya, sebagai manusia, tentunya kita manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat terbatas, manusia yang memiliki berbagai macam kekurangan dalam hidup kita.
kita sangat memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk menolong kehidupan kita, yang kita percaya bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua kondisi yang ada, termasuk kita hendak melawan tipu muslihat iblis yang ada. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, cara menjadi kuat di masa yang sulit. Nah, itu tema kita, ya, tema subtemanya. Cara menjadi kuat di dalam masa yang sulit. Ya, kita buka 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan ini, ya, saya hanya ambil satu ayat saja, saudara. Nanti bisa dilanjutkan dibaca, ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Rasul Paulus dalam hal ini hendak menasihati anak rohaninya yang bernama Timotius yang masih sangat muda. Ya, terkait atau terhubung dengan keadaan manusia pada zaman akhir, yaitu keadaan yang sukar atau keadaan yang berat atau keadaan yang sulit, ya, yang ditandai dengan ayat yang kedua seterusnya, ya, ditandai dengan beberapa hal, ya. Intinya bahwa kejahatan akan semakin bertambah di dalam dunia ini. Jadi kondisinya bukan semakin baik, tetapi kondisinya semakin menjadi tidak baik. Ya, hal itu akan dilihat dalam ayat yang kedua seterusnya. Contoh, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menurut kehendak Allah. Ya, jadi itulah keadaan yang sukar yang dimaksud oleh Rasul Paulus, disampaikan, dinasehati, ya, anak rohaninya ini agar dia tetap mampu untuk bertahan. Itulah kondisi yang sulit, ya, bukan kondisi yang sulit ketika dia tidak punya uang, bukan seperti itu, tapi kondisi yang digambarkan kesulitan, kesukaran yang terjadi itu ada, saya sudah sampaikan tadi di ayat yang kedua selanjutnya. Itulah kondisi-kondisi yang sulit yang akan ditemui oleh Timotius sebagai anak rohani dari Rasul Paulus yang melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang ada. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan atau kondisi itu tentunya tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ini, ya, kepada anak rohaninya Timotius itu terjadi hari ini kita lihat, ya. Jadi bukan hanya sebatas suratan saja, tetapi itu terjadi di sekeliling kita, bahkan di tempat kita bekerja, ya, di rumah tangga kita, di lingkup pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu terjadi, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada lagi yang tidak tergenapi apa yang disampaikan, yang tertulis dalam Alkitab ini. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, melihat kondisi ini, tentunya kita akan pesimis untuk terus melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Iya, orang sudah suka menfitnah, orang sudah tidak berpikir panjang, orang sudah sombong, ya, beragama kelihatannya tetapi seperti tidak beragama, ya, penuh dengan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Mengerikan kondisi. Inilah kondisi yang dimaksud sebagai kondisi yang sukar atau kondisi yang sulit. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, saudara, bagaimana caranya
agar kita kuat dalam menghadapi masa yang sulit atau masa yang sukar yang saya sebutkan, yang sudah disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan selanjutnya ke bawah itu. Ya, kalau hari-hari ini saudara, tentunya dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, banyaknya penyakit, ya, banyaknya tekanan, ya, yang boleh dibilang saya selalu bilang selama dari awal bulan Oktober sampai sekarang sudah tanggal 18, saya menyampaikan bahwa belum selesai satu pergumulan datang lagi. Bahkan pergumulan itu bergerombol datang menyerang kita. Ya, seperti yang kita tidak akan kuat lagi. Sudah mau menyerah, sudah mau angkat tangan, tidak kuat lagi. Ya, pada saat ini saya hendak berbagi, ya, kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita akan kuat untuk menghadapi atau mensiasati, ya, kondisi yang di tengah-tengah kondisi yang sulit atau yang sukar itu. Yang pertama saudara, yang pertama dapat kita ambil yaitu bahwa kita harus tetap mempercayai adanya Tuhan. Ini yang pertama, iman. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, bisa dibuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, itu jelas, ya, sudah disampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, renungan-renungan sebelumnya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu temui atau yang kamu hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Iya, pencobaan yang biasa. Jadi masa sukar yang kita temui hari ini adalah kesulitan-kesulitan biasa saja. Coba kita lihat, ya, kesulitan yang dimaksudkan oleh kitab Rasul Paulus, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Jadi itu yang jelas, kesulitan apa yang sedang kita alami hari ini, kesukaran apa yang sedang kita alami hari ini, ya. Itu kalau kita mau list, ya mungkin sekitar lebih dari 10, ya, mungkin ada yang sampai 20, tidak mampu lagi, ya, untuk menghadapi semua. Tapi yakin dan percaya bahwa jika itu terjadi, ya, ada jaminan intervensinya Allah ada di situ, ya, campur tangannya Tuhan ada di situ. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 tadi. Jadi bukan hanya ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, tidak akan ada intervensinya Allah. Ada campur tangannya Tuhan atau intervensinya Tuhan itu terhadap setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap cobaan yang luar biasa, cobaan yang biasa tadi itu ada. Di mana intervensinya Tuhan adalah bahwa Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Amin. Itu Tuhan akan memberikan jalan keluar terhadap setiap pergumulan, terhadap setiap persoalan yang kita temui atau yang ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi, ya, dalam pelayanan sekalipun, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Ada pertolongan, ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan yang mutlak, asalkan kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu ada, ya, seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah intervensi dan kita menaruh rasa percaya, keyakinan yang kuat, ya, kita tidak boleh lagi ada rasa setengah-setengah, ya. Biasanya kita kan suka mau menguji Tuhan, benar tidak ini Tuhan akan tolong, benar Tuhan akan selesaikan masalah saya, benar tidak Tuhan akan bantu saya untuk keluar dari jeratan pergumulan, dari jeratan kesulitan, kesukaran yang sedang saya alami. Ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kita sudah percaya, ya percaya, betul-betul percaya saja, percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, banyak kegagalan yang terjadi, ya, oleh karena bagaimana Tuhan akan intervensi kita, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bahagian Tuhan kalau kita juga sudah mencampur adukan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar sana. Jadi kalau dalam keadaan sulit sekalipun, ya, dalam keadaan yang sukar sekalipun, ya, saya yang bicara hari ini bukan berarti saya berada dalam kondisi yang enak, tidak. Saya yang menyampaikan firman Tuhan ini berani
dapat menyampaikan hal ini oleh karena saya juga berada dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak enak. Mau difitnah, oke, sudah. Mau dijatuhkan orang, sudah. Ya, mau di apalagi ya, seperti tadi keadaan manusia di akhir zaman. Saya sudah lalui hal-hal seperti, dan tentunya kita saudara-saudara punya pengalaman iman sendiri-sendiri bersama dengan Tuhan. Kita stop menjadi orang percaya, stop kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan, ya. Seperti itu. Kalau cuma karena KTP kita Kristen, ya sudah, supaya orang tahu kita Kristen, ya, seperti itu. Padahal hidup kita babak belur, tidak percaya betul-betul kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini juga dengan pergumulan-pergumulan yang ada, yang sedang saya alami, saya berani menyampaikan hal ini kepada orang lain. Saya juga secara kedagingan, saudara, saya tidak kuat lagi. Ya, ini saya sedang menghadapi ada salah satu anak dalam keluarga kami, ya, dalam keadaan sakit seperti itu. Ya, beberapa hari lalu dia menyampaikan kepada saya begini, ada katanya orang yang datang menyampaikan kepada saya bahwa dia ini sedang diikuti oleh ada orang-orang yang tertentu katanya mengikuti dia. Jadi saya bilang, kalau kamu percaya silakan kamu pergi, tapi kalau kamu tidak percaya, ya setan, ya ketemu sama setan. Namanya dukun, pasti dia akan tetap melihat hal-hal yang tidak baik, ya, seperti itu. Dan dia mau mempercayai itu. Saya bilang, kalau kau percaya itu, kau stop baca Alkitab, kau stop berdoa, kau sudah stop percaya sama Tuhan. Seperti itu. Saya menyampaikan seperti itu karena kenapa? Tuhan tidak bisa akan turut campur tangan kalau ada hal-hal yang seperti itu. Ya, taruh hidup kita, taruh hidupmu. Mau sakit sekalipun, mau parah sekalipun, mau kita mati sekalipun, ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, ya tidak bisa mau digambarkan, karena hal-hal yang sulit dan hal-hal yang sukar ini itu memang tidak menyenangkan. Sangat-sangat tidak menyenangkan keadaan, sangat-sangat tidak menyenangkan kita punya daging. Jadi makanya orang kalau ketika saya mendengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan lainnya, jadi semakin kita sudah merasa sakit sekali, semakin kita sudah merasa sukar sekali, itu berarti sudah semakin dekat pertolongan Tuhan. Itu harus kita pegang betul-betul itu. Ya, artinya bahwa betul-betul kita menaruh percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya berdiri di sini dengan kondisi alam yang sangat baik ini, itu salah satu hendak memperlihatkan gambaran yang nyata, memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Saya juga berdiri hari ini di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, masih bisa bernafas, ya, masih bisa makan, masih bisa menikmati sepanjang hari dari pagi sampai sudah mau petang ini. Itu semua karena Tuhan ada yang memberikan kesempatan untuk dapat melalui semua keadaan-keadaan yang ada, termasuk keadaan yang tidak baik sekalipun, atau keadaan yang sukar, atau keadaan yang sulit, ya, seperti itu. Hal yang pertama, bagaimana cara kita untuk menghadapi keadaan, bagaimana caranya untuk kita kuat dalam masa yang sukar. Yang pertama adalah kita tetap mempercayai adanya Tuhan. Itu iman, percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau hal-hal yang buruk menimpa kita, terjadi dalam hidup kita, ya, kita mau bilang, Tuhan bagaimana ini Tuhan, so susah sekali. Ya, saya juga begitu. Ya, beberapa menit di belakang saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya sulit Tuhan, saya tidak kuat lagi Tuhan. Tapi kembali lagi dalam hati kecil saya Tuhan berbicara. Hati kecil saya Tuhan berbicara kepada saya bahwa percaya bahwa Tuhan ada. Percaya bahwa Tuhan akan memampukan, Tuhan akan mengintervensi keadaan atau kesulitan yang sedang kamu alami. Makanya saya bangkit lagi, dan saya dapat menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang baik ini, hal-hal yang dapat membangun iman percaya orang lain.
Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita kuat berada dalam kondisi yang sulit atau menghadapi kondisi yang sukar. Hal yang kedua adalah mempercayakan hidup kita terhadap pemeliharaan Allah. Yaitu, kalau yang pertama kita percaya adanya Tuhan, yang kedua kita mempercayakan hidup kita terhadap pemeliharaan Allah. Ya, Mazmur 37 ayat 23 ya, dapat kita lihat bagaimana kisah pengalaman iman ya seorang raja yang besar, yaitu Raja Daud. Dapat kita dengarkan, saya akan baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini luar biasa, saudara. Ya, bagaimana pengalaman iman, pengalaman rohani Raja Daud, seorang raja yang besar, seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, untuk dapat memimpin sebuah bangsa yang besar. Jadi dia mampu menyampaikan kepada kita semua bahwa kalaupun kita jatuh, itu tidak sampai tergeletak. Ini janji harus kita imani itu, saudara. Ya, berapa kesaksian kita, ya, baik kesaksian saya pribadi, ya kesaksian saudara-saudara di luar sana, ya, yang selalu mendengarkan khotbah-khotbah dari kami, ya, pengalaman-pengalaman, ya, namanya hidup ini tidak selamanya harus menjadi baik. Bukan berarti ketika kita sudah dekat sekali dengan Tuhan kita akan bebas, ya, ibaratnya kita akan berjalan di jalan tol, ya, seperti sudah bebas hambatan. Tidak, ya, kita akan ketika kita sudah percaya betul-betul, kita percaya adanya Tuhan, dan kita percaya bahwa hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa kita tidak akan mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, tidak. Atau kita akan bebas tantangan, atau kita akan bebas pergumulan, atau kita akan bebas ujian, bahkan kita tidak akan pernah gagal, tidak, saudara. Justru kita semakin, ya, mengandalkan Tuhan, justru kita semakin dekat, kita yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, justru kita percaya adanya Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, maka semakin banyak juga, ya, kita akan gagal, kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Mungkin kemarin tantangannya hanya satu, ini sudah akan ada dua, sudah akan tiga, bahkan seterusnya akan terjadi. Ya, hal-hal buruk akan dapat menimpa kita. Jadi tinggal bagaimana respon kita ketika kita mengalami hal-hal sulit, hal-hal buruk itu terjadi dalam hidup kita. Ya, respon kita seperti apa? Apakah kita tetap meyakini bahwa Tuhan ada, atau apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, atau bagaimana? Istilahnya disebut dengan providensia, ya, pemeliharaan Allah yang sungguh sempurna. Ya, banyak orang percaya, ya, mungkin diiming-iming bahwa oh, kalau kita sudah ikut Tuhan, kita percayanya Tuhan, kita tidak mau sakit-sakit, ya, hidup kita tidak akan babak belur, hidup kita tidak akan sulit, ya, pokoknya kita akan terus diberkati, ya. Tidak seperti itu, ya, tidak akan seperti itu, tetapi justru kita akan terus mengalami, ya, kita terus akan mengalami yang namanya peremukan, ya, bagaimana pemurnian dari iman kita itu akan terus lewat setiap keadaan-keadaan yang sukar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sombong, kita akan bertemu dengan orang-orang yang suka menfitnah, kita akan bertemu dengan orang yang berlagak tahu, yang apalagi yang tidak berpikiran panjang, ya, sedikit-sedikit dia ngamuk, kalau dia marah dia ngamuk, ya. Kadang saya juga terpancing untuk melakukan hal-hal seperti itu, jujur terpancing, tetapi saya sadar bahwa memang Tuhan sedang memproses dan terus memproses. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau beberapa tahun di belakang itu saya selalu cerita bahwa Tuhan memproses saya baik dari dalam maupun dari luar, ya baik dari dalam keluarga maupun dari luar. Orang-orang berdatangan, ya berganti-gantian lagi, ya yang terus memancing emosi saya, yang terus ada yang melaporkan saya ke kejaksaan, ada yang melakukan penggugatan dan lain-lain sebagainya. Itu dalam dunia kerja, dunia nyata kerja yang saya alami. Ya ada saja yang dibikin oleh orang-orang yang memang menurut pikiran saya ambil positifnya, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang seperti itu untuk dapat menghantam saya, untuk dapat membuat saya babak belur, membuat saya terjatuh, tetapi itu tidak sampai tergeletak. Itu saya aminkan, dan itu saya saksikan, saya lihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu menatang sehingga kita tidak sampai tergeletak keadaan itu. Nah, jadi seperti itu. Hari-hari ini saya selalu bilang, ya dalam khotbah-khotbah saya yang ada di belakang, bahwa hari-hari ini, detik ini juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga sedang diuji. Saya sedang diuji, bukan lagi dari luar, tetapi di luar juga ada, tetapi tidak seberapa serangan-serangan yang datang. Tetapi justru tantangan, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar itu terjadi dari dalam. Ya, baik dalam diri saya sendiri, dalam batin saya sendiri, saya bergumul, maupun dalam kehidupan keluarga yang ada. Jadi seperti itu. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Ya, Tuhan pasti akan memelihara kita dalam keadaan yang sulit, yang sukar sekalipun. Ya, saya pernah bilang, oh Tuhan, anak saya membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Ya, cuman satu hal yang selalu ada dalam hatiku, saya bilang, Tuhan pasti akan menolong. Saya percaya Tuhan ada, Tuhan pasti buka jalan. Kalau orang lain Tuhan tolong, kenapa kita tidak Tuhan tolong? Itu saja, harus ada terus pengharapan. Yang kedua tadi, bahwa mempercayakan hidup kita terhadap pemeliharaan Allah. Ingat, dari awal saya sudah sampaikan bahwa kuat di dalam Tuhan adalah kita betul-betul menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita sandarkan hidup kita, berarti kita menaruh kehidupan kita, mempercayakan kehidupan kita agar Tuhan tetap pelihara. Ya, seperti itu. Ya, kalau orang lain Tuhan jaga, pasti kita juga Tuhan jaga. Kalau orang lain Tuhan berikan jalan keluar, kita percaya kita juga pasti akan ditolong dan diberikan solusi jalan keluar oleh Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan atau setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah, setiap kesukaran yang terjadi dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita untuk kuat dalam menghadapi masa yang sukar? Yang ketiga, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10. Ya, bisa dilihat Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ini adalah penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Smyrna, ya, kepada jemaat yang ada di Smyrna. Jadi jangan takut ya terhadap apa yang engkau derita. Ya, karena kenapa kita harus takut? Ya, terus bertekun ya dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami, dengan pergumulan-pergumulan yang dialami.
Kalau harus tetap setia, ya harus tetap tekun, karena ada apa? Karena ada mahkota. Itu ending akhirnya, mahkota. Jadi pesan ini bukan hanya pesan kepada jemaat di Smyrna, tetapi pesan ini juga sampai kepada kita yang ada di zaman akhir ini. Ya, jadi apapun itu, ya keadaan, penderitaan, ya penderitaan, pencobaan, ya karena ini memang masa-masa yang sulit, ya dimanapun memang masa-masa sulit sedang terjadi. Kita mau pergi ke utara terjadi kesulitan, kita mau ke selatan terjadi kesulitan, ya kita berdiam di sini saja terjadi kesulitan, kesukaran, tidak ada yang tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat ending akhir dari itu adalah kita akan memperoleh mahkota. Ya, mahkota inilah yang harus kita kejar, sehingga kita tidak akan berpaling, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita tetap tidak akan menyalahkan Tuhan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan merasa bahwa Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak pelihara kita. Jangan seperti itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ada 3 poin penting yang sudah kita dengarkan bersama-sama, merupakan bekal buat kehidupan kita, baik saya juga maupun saudara-saudara yang mendengarkan, mendengarkan khotbah-khotbah kami. Ya, mari 3 poin itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kuat atau apa cara kita, ya cara untuk kita kuat dalam menghadapi masa yang sulit atau masa yang sukar. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Apapun pergumulan, apapun persoalan, ya jangan cari, jangan cari manusia, tetapi cari Tuhan. Ya datang. Saya juga mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sulit, itu tidak gampang. Ya, saya datang kepada Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kalau kita percaya Tuhan itu ada, maka kita juga menaruh kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, ya. Nah, tentunya kita sebagai makhluk ciptaan yang termulia, yang terindah, ya yang sudah diperlengkapi dengan potensi-potensi ilahi dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti Tuhan akan tolong kita, apapun itu kondisinya, apapun itu kesulitan, apapun itu kesukaran. Ya jangan kita kerasa kerusuk seperti orang yang tidak punya Tuhan, seperti itu. Tetapi betul-betul kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup. Cuman memang dalam menanti pemeliharaan Tuhan, menjalani pemeliharaan Tuhan, ada proses-proses yang itu tidak mudah untuk kita. Dalam proses inilah kerap kali kita banyak yang tidak tahan uji. Nah itu. Nah sebab itu terus minta kepada Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan sabar, tambah-tambahkan kekuatan. Ya saya hari-hari ini cuma bilang begini, saya selalu bercerita dengan anak-anak saya, suami saya bilang, yang saya minta hari-hari ini sama Tuhan yang pertama saya sehat. Itu karena kalau saya sakit, saya tidak akan bisa melakukan pelayanan seperti ini, ya, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, yang kedua, saya minta pekerjaan dari Tuhan, ya karena kita harus bekerja, ya. Firman Tuhan jelas, kalau kita tidak bekerja jangan kita makan. Itu yang selalu saya bilang, Tuhan saya minta kesehatan, saya minta pekerjaan dari Tuhan. Saya tidak minta lebih dari itu yang saya minta. Karena kalau saya sehat saya bisa bekerja, kalau saya dapat bekerja pasti saya akan dapat menghidupi keluarga, kemudian saya juga bisa menjadi alat berkat bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan dengan hasil pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Itu yang saya minta sama Tuhan. Kemudian anak-anak saya juga Tuhan tetap jaga pelihara karena berjauhan dengan kami. Tapi saya percaya ketika saya tancapkan kepercayaan kita ini sekuat-kuatnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengintervensi secara penuh setiap keadaan kita.
kita. Dan yang ketiga adalah kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Jadi berbicara dengan tekun ini tidak mudah ya, jadi walaupun susah kita tetap tekun, lakukan itu. Kalau kita dipercayakan ada satu pekerjaan, ayo kita tekuni itu, kemudian tetap setia ya, karena kesetiaan di hari-hari ini juga sudah mulai sukar, sudah mulai langka yang namanya kesetiaan. Banyak keluarga, banyak suami, banyak istri ya berantakan, tinggalkan keluarganya, begitu juga anak-anak dan lain-lain sebagainya. Berubah kesetiaan itu ya, apalagi kesetiaan kepada Tuhan. Tertindih dengan beban berat, akhirnya kesetiaan itu berubah dan ketekunan itu berubah ya. Jadi mari kita tetap tekun, kita tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya, apapun kondisinya ya. Maut sekalipun yang datang itu kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan sampai kita mengakhiri masa kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Ingat, kenapa kita harus tekun, kenapa kita harus percaya Tuhan ada, kenapa juga kita harus menaruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, kenapa juga kita harus setia dan kita harus tekun di dalam Tuhan. Kenapa hal itu? Karena kita percaya bahwa ada mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi hidup saya maupun hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di mana saja kita berada, yang kita mengaku dan percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kita. Yaitu saudara-saudara ada 3 kiat, 3 poin penting sehingga kita akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Ini tidak mudah saudara. Nah oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan tetap minta pertolongannya senantiasa. Saya selalu bilang bahwa uangmu boleh banyak, hartamu boleh berlimpah, jabatanmu boleh tinggi, ya, apalagi depositomu boleh banyak. Ya, mungkin hari-hari ini engkau sedang berada di atas, kau tidak pernah dibawa sampai ke titik rendah. Itu semua, ya, tidak akan mampu untuk dapat menolong kehidupanmu yang sesungguhnya. Tapi yang mampu menolong kehidupan kita yang sesungguhnya sehingga kita kuat untuk bertahan, itu adalah kekuatan Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya, ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Semoga kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah putus asa. Bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan melewati, melalui dan menjalani seluruh kehidupan yang ada. Semangat karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan atas setiap kondisi yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar pada sore hari ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Biarlah kebenaran ini Tuhan akan dapat menolong kehidupan kami, apapun itu pergumulan mereka, apapun itu keadaan, apapun itu kondisinya. Bawa kami untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Bawa kami untuk menaruh hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bawa kami untuk tetap tekun dan setia kepada Tuhan, karena ada mahkota yang Tuhan siapkan untuk kami raih di akhir kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi yang mau didoakan, ada kolom komentar yang mau dikonseling, silakan chat kami di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tonton, dukung pelayanan ini dengan tonton, like, komen, dan subscribe. Bahkan bisa juga di-share ya, sehingga mungkin ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya silakan di-share. Dan kalau yang mau diskusi silakan di kolom komentar, atau nanti kami akan jawab jika kami dapat menjawabnya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom.